Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ninasari dengan NIM C1 CM021272. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akad istisna. Baiklah, yang pertama yaitu adalah pengertian dari akad istisna. Dalam istilah para fuqaha, istisna ini didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat juga diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Kemudian yang kedua itu ada jenis akad istisna. Jadi jenis akad istisna ini terbagi atas dua macam. Yang pertama itu istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan juga penjual. Kemudian yang kedua itu istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual itu memerlukan pihak lain sebagai syani atau penjualnya. Kemudian dasar syariah akad istisna. Ada dua macam. Yang pertama itu Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian yang kedua itu Al-Hadis, Amir bin Auf berkata itu artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian bagaimana sih perlakuan akuntansi PSAK 106? Yang pertama itu akuntansi untuk penjual. Yang pertama ada biaya perolehan istimna, itu terdiri atas tiga macam. Yang pertama biaya langsung, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pemesanan atau tagihan prosedur atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Kemudian yang kedua itu biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk dengan biaya akad dan biaya perangkat. Kemudian yang ketiga itu khusus untuk istisna paralel, yaitu seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor itu tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Kemudian kalau akuntansi untuk pembeli, yang pertama itu pembeli mengakui akad istisna dalam penyelesaian sejumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Itu jurnalnya di debit aset istisna dalam penyelesaian dan di kredit itu utang kepada penjual. Kemudian yang kedua itu aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran ditangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna itu ditangguh dan biaya perolehan tunainya diakui sebagai beban istisna tangguh. Jurnalnya di debit itu ada aset istisna dalam penyelesaian dalam nilai tunai dan beban istisna tangguh itu selisih nilai tunai dan harga belinya. Kemudian yang dikredit itu utang kepada penjual. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.